Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan diri kita ini begitu besar sebuah nikmat, yaitu nikmat salah satunya berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Semoga kita dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wajabat mahabbati, wajib bagi Allah memberikan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya kepada setiap hamba, yang mana hamba tersebut memiliki 4 karakter dan 4 ciri disebutkan di dalam hadis kudusi. Yang pertama, al-mutahabbina fiyya, mereka yang saling mencintai karena aku. Dia suka sama temannya karena Allah. Yang kedua, al-mutazawwirina fiyya, mereka saling mengunjungi karena aku. Yang ikhwan mengunjungi temannya karena sakit, karena Allah Subhanahu wa taala. Sering mengunjungi sesuatu karena Allah. Apapun yang kita kunjungi karena Allah, bahkan kita ke pinggir pantai detik ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mutajallisina fiyya, orang yang musaling, yaitu duduk karena aku. Kita bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya memandang lautan, tetapi siang hari ini kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, panas-panasan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita dari pantai, apa nama pantai ini? Pantai Impos ya? Impos ini, maka wajib semua yang dapat ini dapat sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat sertifikat dari Rasulullah SAW. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan wajabat mahabbati, mereka yang bangun duduk karena Allah pasti mendapatkan sertifikat, yaitu dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Detik ini lama-lama kita duduk ini, Allah sedang kangen dan rindu sama kita, sedang membanggakan kita di depan para malaikat sedang detik ini. Bukan hanya nama kita disebut, nama orang tua kita. Ternyata dari anaknya yang 10, dari anaknya yang 5, ternyata kita sendiri yang dipilih sama Allah, yang dapat membanggakan orang tua nanti di akhirat nanti. Yang keempat, ciri mereka al-mutabadzilina fiyya, mereka yang saling membagi karena aku. Dia ngelihat anak yatim, dia bagi hartanya. Dia ngelihat orang fakir, dia bagi hartanya. Dia ngelihat temannya nggak mampu, dia bagi hartanya. Dia ngelihat sesaudaranya nggak mampu, dia bagi hartanya. Siapapun yang memiliki 4 karakter ini, 4 ciri-ciri seperti ini, maka mereka akan besok duduk, dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu duduk di mimbar yang terbuat dari nur, terbuat dari cahaya, yang membuat para nabi dan rasul iri. Sehingga para nabi bertanya, Nabi Muhammad pun bertanya, Nabi Musa pun bertanya, Nabi Nuh bertanya, manhum, siapa mereka nih orang ya Allah? Kok mereka ini hampir-hampir derajatnya seperti Nabi? Shibrun, bedanya cuma sejengkal saja. Para nabi duduk di atas, dia duduknya agak bawah, yang lain duduknya di padang mahsyar. Tapi mereka ini duduk di atas mimbar yang terbuat dari nur dan yakut, cahaya. Kira-kira kita mau apa enggak itu seperti itu? Oh, insya Allah. Mau apa enggak? Jawab. Mau apa tidak? Mau. Yang di sebelah kanan mau apa tidak? Mau. Semoga orang tua kita pun juga dapat imbas seperti ini. Walaupun orang tua kita enggak duduk di tempat ini, tapi yakin bahwa doa orang tua kita sebab kita duduk di sini. Ada amalan orang tua kita yang diterima oleh Allah. Makanya kita dapat duduk di tempat ini. Apa katanya Rasulullah SAW? Nabi Muhammad pun bertanya, manhum, siapa mereka nih Allah? Mereka adalah orang yang hobi dan senang duduk karena aku. Mereka bukan hanya sekedar nongkrong, duduk biasa saja, bukan sekedar ngopi, minum teh, bukan sekedar minum air kelapa, bukan. Tapi mereka tujuannya, yaitu tujuannya duduk karena aku. Dia ngobrol sesuatu yang bermanfaat, sesuatu. Nah, orang seperti ini, dia menyimpan yaitu akhlak Rasulullah SAW di dalam hatinya, walaupun pakaian kita berbeda-beda. Ada yang pakaian putih, ada pakaiannya pakai belah, ada pakaiannya pakai topi, beda-beda. Tetapi seseorang yang di dalam hatinya detik ini sedang sama dibuat sama Allah, yaitu akhlak, ada nur cahaya Nabi Muhammad SAW dalam hatinya tersebut. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.
Ya, silakan Mas Tatas. Mas Tatas. Silakan Mas Tatas. Jadi mas kan. Karena dari Malang kan? Oh dari Malang, oh iya ya. Oh orang Jawa Habib. Undangnya nih Habib. Jadi lokat Bali jadi. Silakan. Nih Habib, jadi kita tadi habis sharing-sharing dan sebagainya Habib kan. Jadi yang kita sering bahas tuh bagaimana biar hati ini ikhlas kalau kita buat kebaikan Habib. Jadi kan kalau tanda ciri kita ikhlas kan Allah Subhanahu wa taala itu kan akan melahirkan ibadah-ibadah selanjutnya. Iya. Itu gimana? Ciri orang ikhlas tuh gimana? Ciri orang ikhlas itu pertama, ciri orang ikhlas tuh bagaimana? Ciri pertamanya dia tidak pernah ru'yatul amal. Tidak pernah ngelihat amal yang sudah dia perbuat. Dia udah beramal ibadah kan sudah kemarin tahajud. Malam ini enggak usah dah tahajud. Kan sudah tadi sholat duha. Ngapain besok sholat duha? Kan sudah baca Quran tadi pagi, ngapain maghrib baca Quran lagi? Dia tidak pernah ngelihat amal yang udah dia perbuat. Ru'yatul amal, yang pertama dia tidak pernah buat amal dan dia tidak pernah melihat amal yang sudah dia perbuat. Yang kedua, ciri-cirinya orang ikhlas beramal tersebut, mereka ini dipuji nggak ada rasa senang dalam hatinya. Dihina ada rasa bangganya, ternyata jalannya ini benar. Ciri-ciri jalan yang benar tuh dihina, itu baru benar. Makanya Rasul yaitu kadang-kadang dan banyakkan dihina Nabi Muhammad SAW. Itu ciri-ciri jalan yang benar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kalau jalan engkau belum sampai dihina, ketahuilah engkau belum ikhlas ketika ibadah. Masih sering dipuji sama orang, belum ada yang hina, tandanya kita belum ikhlas dalam ibadah. Bukannya nanti pulang-pulang nanti pas sholat hina saya. Bukan itu yang saya maksud di sini. Buat status Habib. Ya Allah hina saya. Insya Allah. Nanti dihinakan benar-benar. Yang ketiga cirinya orang ikhlas beramal tersebut, dia ketika beramal dia menjadi ustadz, dia menjadi apapun, buat buku, nulis apapun, ngajar, banyak muridnya, dia bukan target mencari ketenaran dan kemasyhuran. Buat apa ngapain begini? Banyak-banyakan murid nggak manfaat, banyak-banyakan murid. Banyak-banyakan pengikut nggak ada manfaatnya. Nanti kita kalau sampai fase derajat yang mana orang tersebut sampai ke fase yang dia tuju, dia cita-citakan, ternyata nggak ada manfaatnya. Dan itu saya pernah ngalami. Orang-orang nanya, Pak Ustadz kok apa rahasianya masih muda begini? Gak ada manfaatnya yang begini nih. Ternyata yang lebih manfaat bagaimana hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangkanya enak, Ustadz banyak begini. Enggak. Kalau udah rusak hubungan kita dengan Allah, itu yang paling gak enak apabila Allah cerai dan putuskan kita sama Allah. Jadi setiap kita kajian rutin istiqomah, lalu kita keluar dari pengajian yang tadinya kita udah rutin ibadah, tahajud, rutin ngaji, tiba-tiba keluar. Itu bukan gara-gara kita gak mau ngaji, tapi Allah sedang gak seneng sama kita. Udah gak peduli sama kita. Makanya Allah keluarkan kita. Jadi orang pas awal-awal bulan Ramadan terawih, lalu pas 10 malam terakhir dia keluar nggak dapat Lailatul Qadar, bukan gara-gara dirinya, tapi Allah tidak mau ngelihat dia dapat Lailatul Qadar. Karena kenapa? Dia beramal datangnya Ramadan saja. Makanya Allah mengatakan dari lisannya ulama ada yang ditanya, bagaimana menurut engkau yang orang hanya ibadah menangis di bulan Ramadan, dia tadarus Quran hanya bulan Ramadan saja. Apa dia mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum kelompok yang mereka hanya ibadah, tadarus, sholat tahajud, nangis hanya bulan Ramadan saja. Makanya yang dibuat sama PHL Pemuda Hijrah Lombok, dia buat kajian setiap pekan, setiap bulan, supaya kenapa? Tujuannya target bulan Ramadan sebenarnya. Bagaimana pas kita di bulan Ramadan, tadi kajian biasa rutin 11 bulan, bulan Ramadan PHL libur kajiannya. Kenapa? Ikut Imam Syafi'i. Kenapa ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau kajiannya 11 bulan, pas bulan Ramadan beliau liburkan. Tujuannya apa? Targetnya Quran, ibadah diri itu. Bisa enggak 11 bulan udah kita sekolah tuh, hasilnya dipraktekkan sebulan gitu. Bisa enggak seperti itu? Saya mau tanya di sini, kita pasti mati apa enggak? Pasti mati. Dan tapi saya perlu kasih tahu sebagaimana judul kita tadi, ujian orang di akhir zaman lebih berat daripada sebelumnya. Karena kenapa? Rasul udah nyampaikan, ada orang beriman pagi, sorenya udah enggak beriman.
Sorenya beriman, paginya udah di luar Islam. Kenapa? Sore dia sholat, isya dia sholat, tiba-tiba subuh tadi dia nggak sholat. Subuh sengaja dan rutin nggak sholat subuh. Berapa banyak di kampung anak muda nggak sholat. Yang dilihat sama Allah bukan rupa, ibadah kita yang dilihat sama Allah. Hati kita dilihat sama Allah. Berapa banyak orang perempuan sekarang mengundur waktu sholatnya dengan alasan tugas dan tugas, capek dan capek. Kemana Allah kita? Fa'anna tu'fakun. Kenapa kita berpaling sama Allah? Kita hindari Allah. Ada apa masalah kita dengan Allah? Sehingga sampai kita terhijab sama Allah, kok susah dekatnya sama Allah. Ada apa? Dosa besar apa yang kita pernah lakukan sampai Allah gak mau dekat sama kita? Kita udah mencoba mental, kok gak diem di tempat itu. Kok udah usaha sebulan kok mental lagi, kendor lagi. Dosa apa yang belum kita tobati? Karena akhir zaman nih banyak ujiannya seseorang, banyak terutama anak muda ujiannya. Ujian yang terbesar bagi anak muda, syahwat. Apa itu? Syahwat. Makanya Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan dalam bab mujahadah, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu hadis yang sangat penting. Beliau mengatakan hujibatin nar, kata Rasul, bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya sorga dan neraka ini ada kerudungnya, ada bajunya. Kalau orang bisa pakai bajunya di dunia, masuk dia ke sana. Pakaiannya surga ada di dunia, pakaian neraka ada di dunia. Karena dikubur nggak bisa kita beramal lagi. Apa pakaiannya? Pakaiannya neraka itu apa pakaiannya neraka? Hujibatin nar bisyahwat. Pakaian neraka itu isinya di dunia syahwat saja. Yang enak saja. Jalan-jalan sama pacar enak apa enggak? Saya mau tanya, jalan-jalan sama pacar enak apa enggak? Tatas, enak apa enggak? Hah? Enak aja. Gak tahu. Enggak mungkin enggak tahu. Saya mau tanya, jalan-jalan sama pacarnya enak apa enggak? Enak. Berdua itu orang tanda orang saling suka, berdua itu dia senang. Senang. Jelas apa tidak? Saya sering umpamakan kemarin di Islamic Center. Saya sering umpamakan kepada saya punya murid. Kalau ada orang dua berkumpul, laki dan perempuan. Laki dan perempuan, saya udah umpamakan kemarin di Islamic Center. Laki dan perempuan ada makanan, lalu makanannya dua-duanya nggak habis, tandanya dia saling suka. Jelas apa tidak? Itu cirinya. Tapi kalau dia habis dua-duanya, berarti dia berteman orang itu. Jelas? Tapi kalau salah satu nguap, itu tandanya dia suami istri. Jelas? Nanti ingat ini ucapan saya. Kalau ada makanan dipesan di kafe, lagi nongkrong nih, minumannya nggak habis, tandanya dia saling suka. Kalau dia habis dua-duanya, tandanya apa? Berteman, sudah itu. Dia akrab benar. Tapi kalau salah satu menguap, tandanya apa? Suami istri. Nanti saja lihat. Suaminya nguap, dia bosan sudah duduk sama istrinya. Istrinya pun bosan. Kalau orang saling jatuh cinta, nggak mungkin dia menguap. Nggak mungkin. Tengah malam jadi sudah sampai subuh begadang. Nguap tuh nggak ada. Makanan pun kerasa kenyang. Itu saling cinta. Cinta hujib, dapat menutup sesuatu, rasa lapar hilang, rasa ngantuk hilang. Azan nih. Kita jawab lo azan. Belum selesai apanya? Kalau yang habis makanan gimana? Sudah jelas 3 itu umpama saya. Cuma jangan setiap masuk kafe perhatiin orang ini suami istri apa enggak ini apa. Jelas? Bukan. Itu ilmu untuk diri sendiri. Itu saya kadang-kadang ngebaca diri. Jadi ilmu itu kadang-kadang tahu sama diri sendiri. Ngebaca diri sendiri, tahu kita ilmunya.
Yang kedua pesan saya kepada ikhwan wa akhwat, ini pegang nih sampai kita wafat. Idza dhaqal amr, apabila perkara itu semakin sulit kita kerjakan, berarti jalan keluar itu di depannya. Jelas? Semakin sulit perkara tersebut, pusingnya semakin jadi sulit, sumpek, jalan keluar itu di depan, semakin dekat. Kalau sudah dia memuncak, maka jalan keluar itu di depan. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan berhenti di atas gunung, turun. Begitu sampai puncak kok lama-lama, ntar lagi nih, terus jalan. Sulit istiqomah, ntar lagi dinetralkan sama Allah. Sulit menghindar sama si dia, pelan-pelan, terus bisa jadi normal. Dikejar-kejar mulu nih Pak Ustadz saya mau hijrah, dikejar mulu. Itulah ketika seseorang bercinta sama seseorang itu, kalau kita kejar dia lari, kalau kita nggak kejar dia mendekat seperti bayangan. Jelas? Maka setiap kita suka sama seseorang itu wajar. Tetapi jangan pernah memberikan yang ikhwan ataupun yang akhwat lebih daripada 50% hati kita. Ini pesan guru saya dari Mekah. Dia pesan sama saya, setiap engkau cinta sama orang, jangan pernah berikan dia 50 lebih. 50 lah lebih. 55 stop. Oh, kelebihan nih, stop dulu. Kelebihan nih, agak menghindar dikit. Kalau dia lebih, mulai lebih kita suka, 50. Turunin dikit ini. Jangan terlalu lebih. Kalau dia mulai di atas 60, 70, kita terikat. Terikat mau ngerjakan apapun, terikat. Kepala kita dia saja kemana-mana. Apalagi dia 100, jelas. Badan kita di sini, pikiran dan hati dan ruh kita di dia. Kita di sini lihat pantai, orang ngelihat jasad kita lihat pantai, tapi kita sedang minum kopi sama dia. Dia sedang minum kopi di sana. Kita lihat statusnya, tambah kita lihat kita ada di dia itu. Ya Allah, sama siapa dia. Jangan. Kalau udah di atas 100 tuh timbullah rasa buruk sangka. Timbullah rasa apa? Buruk sangka. Jelas? Catat nih omongan saya. Catat, tulis kata-kata mutiara dari ampenan. Ini saya ajarkan ilmu pengalaman. Kalau cari di kitab nggak nemu nih. Yang tadi ucapan saya cari di kitab manapun nggak nemu. Ini ilmu pribadi saya. Saya dapat dari ucapan-ucapan saya punya guru, ada beberapa hal. Salah satu itu, ketika kita menikah nanti, jangan pun kasih 50. Yang boleh di atas 50 cuma 3. Siapa itu? Pertama Allah dan Rasulnya. Yang kedua orang tua. Yang ketiga guru. 3 nih. Ini boleh. Guru kasih 60, orang tua 80. Rasul sama Allah 100. Sisanya 50 ke bawah. 50 apa? Ke bawah. Kalau udah kita lebih nih bahaya. Bergerak susah, mau ngapa-ngapain susah, mau belajar susah, mulai nilai turun dan malas pun turun. Seandainya sekarang dia di tengah tuh, lihat tuh di tengah lautan tuh. Itu lihat yang di tengah lautan tuh. Lihat itu di tengah lautan. Yang merah atau yang itu? Tuh yang tuh yang di tengah tuh. Oh iya. Lihat apa enggak? Lihat. Seandainya itu dia, lalu kita kasih 100%, dia teriak tolong, lari kita. Oh, Masya Allah. Walaupun kita nggak bisa berenang sebenarnya. Walaupun nggak bisa renang. Dia minta tolong jadi. Walaupun tengah malam. Dan ini saya pernah lakukan. Benar. So sweet tapi. Bukan so sweet. Ini saya cerita apapun. Dan hal gila dilakukan kalau sudah 100%. Maka saya sarankan jangan sampai menjadi orang gila. Kalau udah gila, chat saya ketemukan sama dokter. Ada saya punya teman, dokter di rumah sakit jiwa, namanya Dokter Dimyati, Madi siapa gitu. Hindu masuk Islam, mu'alaf, kuat Islamnya, sudah haji. Dia bilang, Ustadz doakan saya punya orang tua haji. Doakan ibu saya masuk Islam. Sekarang saya suruh dia ngantar anak saya ngaji saja. Padahal dia belum masuk Islam. Itu dia. Catat itu. Kalam ucapan Habib Hasan Lombok. Masya Allah. Bin Ampenan. Hah? Apa? Ada. Benar.
Jadi alhamdulillah berarti anunya itu gini Habib, berarti semakin besar perasaan yang kita berikan, berarti semakin besar risiko kekecewaan yang kita dapat gitu. Ya, bisa bila dibilang begitu. Semakin besar rasa yang kita berikan, semakin besar rasa kecewa. Saya pernah ditanya di mobil sama orang, Semua orang. sama saya punya murid. Ini Hah? yang tadi Habib. Bukan tadi. Malam saya ditanya Walau. sama saya punya murid. Banyak murid saya di belakang waktu itu terus. Dia bahas tentang cinta. Bahas tentang apa? Cinta. Jelas? Suka sekali ya bahas cinta yang kawan. Emang. Pembahasan yang paling menarik cinta. Semua orang. Pembahasan tentang cinta itu semakin sesuatu pembahasan yang menarik. Walaupun seorang ulama dimanapun berada sampai Mekah dan Syria dan Yaman, pembahasan cinta itu paling menarik. Karena cinta tidak memiliki aturan. Kalau sholat ada aturannya. Kalau cinta tidak ada aturan. Kita ngelihat saja di pantai dia tulis love tuh. Supaya indah tuh pantai. Oh ini juga love ya? Iya dia tulis love. Jelas? Itu maksudnya cinta. Saya ditanya, bagaimana menurut Ustaz cinta itu? Masing-masing tafsirnya beda-beda. Saya tanya Tatas, beda. Ada yang mengatakan bahagia. Jelas? Ada yang jawab yang sebelah saya air mata. Singkat saja. Jelas? Kalau saya sakit hati tertunda. Sakit hati tertunda. Maksudnya apa? Kecuali ada kecualinya di sini. Kalau udah kita resikonya begitu. Kalau udah suka sama orang, siap-siap sakit hati. Oh, ya benar. Ngaku Ratu. Pengalaman insyaallah. S1 cinta patah hati. Tapi apabila cinta itu didasari dengan ikhlas, ini yang perlu pembahasan tadi, ikhlas. Apabila cinta itu didasari dengan ikhlas, apa itu ikhlas? Tidak mau merasa memiliki, dan yang orang yang dicintai itu bagaimana dibuat dia bahagia. Itu orang ikhlas. Dia tidak mau, istilahnya dia tidak mau memiliki, tapi dia mau merasakan orang yang teman dia, lawan jenisnya tersebut nyaman dengan dia. Dia tetap berusaha. Walaupun orang dia ini nggak mau sama dia, tapi dia berusaha membuat orang yang temannya dia, pasangannya dia nyaman. Dia buat orang itu bahagia. Makanya apa? Cinta yang sesungguhnya itu cintanya Khadijah sama Rasul. Ikhlasnya begitu. Apa katanya Khadijah? Begitu ditanya oleh Rasul. Rasul tidur di sini. Rasul tidur di pangkuannya Khadijah. Nangis Sayyidah Khadijah. Bayangin nih, Khadijah ini punya Madinah dan Mekah 2/3. Saking kayanya. Madinah ini besar, Mekah ini besar. Harta sekota Madinah, sekota Mekah 2/3 miliknya Sayyidah Khadijah. Sisanya 1/3 bagi-bagi sama orang Mekah sama orang Madinah. 2/3 punyanya Khadijah sendiri, paling kayanya. Bukan selombok loh. Katakan senusa Tenggara Barat. 2/3 dia yang punya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya. Begitu nikah sama Rasulullah SAW menjadi fakir. Hartanya dijor-jorin sama Rasul untuk dakwah. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Pulang Rasul pakai gamis. Rasul paling senang pakai gamis putih. Paling senang Rasul pakai gamis apa? Putih ya. Keluar pulang kotor. Tidur Rasul. Sering tidur di pangkuan istri. Istri loh, bukan anu. Kalau belum jadi istri dia mau coba. Gak bisa. Jangan praktikum. Ini saya bilang istri. Begitu dia tidur, nangis Sayyidah Khadijah. Jelas? Begitu nangis, Sayyidah Khadijah kenalah di pipinya Rasulullah. Mayu begini, apa yang sebab engkau menangis? Bangun Rasulullah. Ada apa? Ada apa Khadijah? Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Lihat nih pertanyaannya Rasul. Tapi pertanyaan Rasul ini Rasul sebenarnya udah tahu. Rasul ini udah tahu. Karena Rasul ini tahu isi hati orang. Tapi ini menjadikan pelajaran buat orang setelahnya dimasukkan di dalam kitab. Bagaimana dialognya Rasul ketika di dalam rumah tangga. Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Apa katanya Khadijah? Begitu aku menikah dengan engkau wahai Rasulullah SAW, saya tidak pernah berpikir ketika hidup bersama engkau membuat diriku ini bahagia dengan engkau. Saya ini bahagia dengan engkau, tidak pernah saya berpikir. Apakah saya bahagia enggak sama dia? Nanti di rumah tangga bahagia enggak? Tidak pernah. Tapi saya berpikir bagaimana membuat engkau selalu bahagia di depan aku. Itulah orang cinta.
Cinta sesungguhnya itu dia tidak pernah memikirkan dirinya bagaimana saya bisa bahagia apa enggak sama dia. Itu belum cinta. Bisa enggak saya kalau saya nikah sama dia bahagia enggak? Dibawain motor, naik mobil apa enggak, pakai AC apa enggak? Itu belum ikhlas cinta. Cinta yang sesungguhnya itu kalau dia memikirkan pasangannya bagaimana buat dia selalu bahagia. Itu baru cinta yang ikhlas. Dan ini bisa dipraktekkan kalau seseorang udah nikah. Kalau belum nikah hanya bayangan, lukisan. Lukisan yang mana lukisan tuh dia ngerasa oh nanti saya begini ya, nanti saya begini. Ternyata tidak. Jelas apa tidak? Jelas Habib. Berarti ada dua berarti Habib. Mana cinta yang berujung luka dan mana cinta yang berujung surga Habib. Nah, itu iya, luka dan surga. Bagus juga ini. Luka dan surga. Oh, kita jadikan luka dan surga dan neraka berarti. Oh, jangan. Luka dan surga. Luka kan udah cukup pedih Habib. Maka penawarnya adalah surga. Tergantung bagaimana kita melaksanakan cinta itu Habib. Iya. Nah jadi gimana tips biar kan ada mungkin teman-teman sini mungkin yang semakin orang banyak luka semakin diam dia. Oh semakin diam. Dia bisa bicara sama dirinya sendiri. Betul. Jelas? Semakin banyak orang luka semakin bisa dia bicara sama dirinya sendiri. Bukan bicara sama tembok loh. Bukan. Kalau bicara sama manusia wajar bisa sama tembok. Tapi ini dia bisa bicara sama dirinya sendiri. Yang ini lawan dia bicara dia begini saja. Dia ngomong sama dirinya sendiri nih. Gini saja. Berjam-jam bisa. Itu dia. Memendam. Apa? Dipendam. Dia bicara sama dirinya sendiri, bukan memendam, dia lagi bicara. Dia lagi bicara. Dia hadirkan dirinya di depannya. Dia bicara, dialog. Apa salah? Nih, kawan bicara. Gitu. Bicara. Pernah nggak bicara sama diri sendiri? Hah? Berarti pernah luka. Pernah luka itu sakit. Bagaimana kita keluar luka di cinta itu enak tapi. Hah? Cinta? Luka orang cinta itu enak. Luka orang cinta itu enak. Hah? Enak. Apa enaknya Habib? Enak udah. Enak. Enak kenapa? Enak. Kenapa saya bilang enak? Lukanya itu orang nggak tahu. Pertama. Yang kedua, kita yang ngerasain, tiba-tiba orang tertawa kita bisa nangis. Kita ngeliat orang berdua, kita nangis. Kok bukan saya ya? Allahu Akbar. Ini saya cerita pengalaman ya. Tapi kadang-kadang saya cerita pengalaman tuh kadang-kadang dia masuk ke ruhnya orang-orang. Dia kayak seperti dia masuk gitu. Ngerti apa? Dia seperti dia masuk. Biasa kalau saya cerita itu kayak dia ngalami gitu. Jelas? Ya, emang banyak sih sini. Termasuk yang bicara. Oh iya. Nah, gimana kita keluar dari fase itu, Habib? Fase. Bagaimana bisa keluar dari fase tersebut? Pertama, hilangkan momen bersama dia. Yang kedua, buat kesibukan yang positif. Banyak-banyak. Banyak-banyak, Habib. Tanya, di mana kajian PHL lagi? Nggak ada yang tiap hari, nggak ada yang tiap jam. Saya mau hadir. Jelas? Buat yang positif terus saja sampai kita melupakan. Yang ketiga, hapus nomornya. Jangan pernah cari tahu iseng-iseng. Mau cari tahu, udah gimana ya kabarnya dia ya? Ada rasa itu kadang-kadang itu datang tuh lagi. Enggak. Saya ini mau jadi orang yang dicintai sama nabinya. Ini belum waktunya. Kalau udah waktunya Allah siapkan. Allah pasti siapkan. Urusan cinta memang ujian, kadang cobaan, kadang anugerah. Ini memang azab kayaknya ini. Karena salah, saya nyentuh dia soalnya makanya jadi azab. Gara-gara saya nyentuh jadi azab. Cinta boleh, kalau udah menyentuh bukan mahram azab jadi. Siap-siap sudah. Kenapa kita bisa sakit hati? Itu awal mulanya. Kita gini kan perempuan tuh sekali saja. Siap-siap bentar lagi kita sakit hati. Kita sentuh laki tuh bentar lagi kita mau sakit hati. Karena kenapa? Kita nyentuh yang bukan mahram. Halalkan dia, cepatkan halalkan. Tapi kalau kita nyentuh gini bahagia. Cepatin halalkan. Anak muda harus berani. Berani apa? Menghalalkan orang. Pusing ilham.
Pusing. Gimana caranya? Tabungan belum cukup ini. Apa? Tabungan apa? Gimana Habib kalau misalkan kita ingin melupakan Habib, tapi justru dia datang sendiri Habib. Kan kita udah blokir nih Habib kan? Dia datang sendiri. Sosmed kita blokir, Facebook, Instagram, nomor kita hapus. Kita nggak cari orang-orang, tapi dia datang sini. Dia sendiri yang datang Habib. Dia datang sendiri. Ya, gimana Habib kita respon? Apakah kita usir Habib? Tidak usah usir. Oh, tidak. Seorang laki-laki tidak boleh menyakiti seorang perempuan. Saya tipe laki-laki yang nggak suka nyakitin perempuan. Tipe saya. Ada orang bertanya sama saya, Ustadz, ada kirim salam dari dokter ini. Saya bilang sama dokter itu, Ustadz dia nggak mau sama perempuan. Loh, saya bilang salah ini jawabannya. Saya nggak pernah jawab begitu. Lain kali kalau ada orang kirim salam, tes. Apa dia hilang suaranya? Kirim salam, jawab saja. Beda hati laki, beda hati perempuan. Iya gitu. Jelas? Iya. Suruh jaga sholat, baca Quran. Itu saja. Jangan sampai kita bilang, saya nggak mau, saya enggak. Walaupun hati kita nggak mau, tapi jangan pernah jawab enggak sama seorang perempuan. Karena tidaknya dia itu, kita menimbulkan rasa hati yang sakit buat dia. Jelas? Tuh kalau dia suka sama saya, apa saya mau bilang Pak Ustadz? Iya, diam saja senyum. Senyum saja. Dia nanti paham. Dia akan menjawab dengan bahasa dirinya sendiri. Jelas? Jangan kita yang jawab, dia yang menjawab sendiri nanti. Jelas? Kalau dia datang, ahlan wa sahlan. Tadi saya ngajar bahasa Arab. Kursus bahasa Arab biasa seminggu sekali di gedung Geraha dari jam 7 sampai jam 9. Ikhwan wa akhwat. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ma'assalamah sampai jumpa. Ilal liqa sampai jumpa lagi. Sampai tinggal atau apa. Begitu dia datang, Masya Allah. Lihat dia sebagai ujian atau apa. Dia tanya, ada apa kabar? Alhamdulillah. Jelas, sehat. Jawab tetap. Jelas. Tapi kalau kita lagi sibuk, kita pelan-pelan sesuatu tersebut. Kalau dia mau serius, sholatkan dia. Jelas? Sholatkan, istikharahkan. Kalau dia bagus, ayo, saya mau serius. Perempuan tuh paling takut dia. Kalau kita udah kita duduk di rumah makan sama dia, kita bilang, saya mau nikah sama engkau. Diam dia terus. Pasti dia diam. Cepet sekali jauh. Itu laki-laki asli. Kalau dia mau benar, saya mau nikah sama engkau. Ya Allah, coba cepet sekali ya rasanya. Tapi dia mau berlama-lama dalam dosa. Nanti Anda. Perempuan tidak bisa digituin. Tapi laki-laki hebat yang begitu. Saya mau nikah begitu. Ada yang berani begitu? Coba ke sini, ke kiri langsung. Nanti kita acara langsung pulang-pulang. Masya Allah. Jadi Habib, emang urusan cinta itu emang ribet Habib ya? Iya, padahal judulnya akhir zaman. Iya, iya akhir zaman. Bisa kita jadi cinta di akhir zaman gitu. Cinta di akhir zaman. Nah Habib, kan kita sering menduga-duga Habib kan lewat prasangka kita sendiri. Padahal orang itu misalkan enggak A nih, tapi kita ngerasa, dia kayaknya gini sama saya. Iya. Gitu gimana Habib? Itu makanya dia lebih 50% berarti itu. Oh lebih ya. Makanya gak usah kasih 50%. Apalagi yang di atas 100. Gila dia, hampir gila dia. Gila dia. Kenapa? Dia gila, setiap orang dia lihat di jalan mirip dia. Dan saya pernah di atas 100 ini. Iya. Loh, kok saya ketemu dia, saya bilang di jalan, dan orang senyumin saya lihat dia. Sampai saya telepon, sampai saya ribut sama orang tuanya. Kok dia bisa di sini? Padahal dia bukan dia di rumah. Dulu. Jelas bukan sekarang, enggak usah. Jelas dia bisa kelihatan seperti itu. Sampai derajat dia bisa sampai di atas 100 kalau itu. Cepat dikurangin, kurang. Gimana caranya? Cari kesibukan. Tanya jam PHL yang tadi itu. Mas Tatas, di mana saja kajian PHL? Saya mau ikut. Jelas? Itu yang 100. Jelas? Makanya yang tidak hadir itu kebanyakan yang udah 50 ke bawah. Saya yakin yang nggak hadir pengajian PHL itu udah 50 ke bawah. 50 ke bawah kita cintanya udah 50 ke bawah, berarti yang hadir ini 100. Udah move on yang lain. Udah move on. Udah move on ke yang lain. Nah, mungkin di sini yang Ikhwan maupun yang ada pertanyaan?
yang Jadi ikhwan. mungkin pernah mengalami kan, mungkin ada yang ingin ditanyakan tips and trick mungkin dari Habib mungkin kan, yang mungkin udah profesional di bidang ini. Jangan. Bukan saya bukan profesional dalam bidang ini. Cuma banyak air mata lah ditumpahkan. Itu saja. Tapi kalau laki-laki udah numpahin air mata, dia benar cinta sama orang tuh. Asli cinta. Kalau perempuan wajar. Tapi kalau laki-laki sampai dia nangis, benar dia cinta ini. Dia nggak main-main. Dan itu pernah dilakukan Rasul ketika Sayyidah Khadijah nggak ada. Lihat ke langit, nangis. Terjadilah Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Sebab apa? Tetesan air matanya Rasul disebut namanya Amul Huzun, hari kesedihan dan kelabunya Rasul. Diabadikan dalam surah Al-Isra. Cinta yang ikhlas. Tuh dia. Jelas? Banyak yang ngaku-ngaku ini diam. Nanti dia lagi termenung meresapi. di rumah dia di kamar bingung. Ya Allah, benar ini. Kayak kita nonton film Korea ceramahnya nih. Menghayalkan diri kita jadi pemainnya. Kesel kayak film layangan putus. Jangan terbawa film. Iya, langsung ada yang kapok Habib. Curiga-curiga terus sama pasangannya. Jangan. Tidak ngerti syariat itu. Saya bilang tidak ngerti syariat. Masya Allah. Mungkin saya ketemu orang kemarin malam Sabtu jam 10:30 malam. Habis saya kajian Bulughul Maram. Saya punya murid bilang, Ustaz, ayo kita ke rumah makan. Saya udah makan, saya bilang. Enggak ada yang mau ketemu sama Ustaz. Orang Aceh. Dia baru buka rumah makan di Mataram. Oh silahkan marhaba, saya bilang. Begitu saya ketemu, saya kenalan sama dia pakai gamis. Assalamualaikum. Siapa nama antum? Nama saya Raja. Oh Masya Allah. Namanya siapa? Raja. Begitu kenalan dia bilang, saya ini teman sekolah kuliahnya Habib Ali Zainal Abidin yang di Malaysia. Di Malaysia dia doktor. Buka rumah makan. Masya Allah. Iseng-iseng saya tanya, Mas Raja berapa udah anak? Alhamdulillah Pak Ustadz, baru 18. Anaknya berapa? Baru 18. Allah, saya bilang 18 anaknya. Ini ajak ngaji PHL penuh. Anak aja isi. bisa jadi pengurus semua. Maka saya sarankan anggota PHL besok anaknya harus 20 semuanya masukin pemuda hijrah Lombok. Rame nanti dia. Masya Allah. Jadi kalau kita panggil tuh pengurus PHL semua datang semua. Anak-anak PHL sini. Datang semua. Iya. Gak perlu sebut satu-satu. Pas saya tanya berapa istrinya? Baru 3. Baru 3 kan. Kok bisa saya bilang? Hah? Ada yang bertanya. Saya bilang terus dia, kok bisa? Saya bilang, kok bisa? Dia bilang saya punya istri satu Malaysia, satu di Aceh, satu di Palembang. Ustadz tolong sampaikan ke pengajian kajiannya Ustadz. Saya bilang kalau saya sampaikan di pengajian saya bubar ya akhwatnya, saya bilang. Tapi Nabi kita dihina kata dia. Siapa yang membela dia kecuali kita memperjuangkan hal tersebut. Oh bagus nih kata-kata saya bilang. Ini cocok bagi laki-laki. Memperjuangkan. Kemarin saya ngisi di Darul Wafa, di penjarakan. Saya kasih tuan gurunya ini kata-kata. Ini Pak Ustadz bagus kata-kata ini, kata dia. Simpen dah kata-kata. Saya dapat juga dari orang Aceh. Silakan. Ini kayak masalah hidupnya ini udah berat. Berat betul ya. Silakan. Jadi kita dengar. ini udah kayaknya udah. Kalau di Indosiar tuh curhat dong ma, gitu kan? Mama oh iya kita buat ini, password. Curhat dong Bib, gitu. Curhat dong Ustad, gitu. Oh iya ini, kita mau buat, tadi udah kita rencanain Habib di sama Mas Haji kita membuat konten tuh tanya Habib. Tanya Habib. Tanya Habib. Bagus, Tapi kita post di YouTube. Jadi nanti bagus, kita bagus. tanya Habib masalah hidup. Masalah hidup. Jadi masalah semua di kita semua. Allahu Akbar. Jadi begini Habib. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan jodoh nih gimana? Allah. Yang satu terlihat baik sesuai dengan kriteria 4 yang Allah turunkan. Allahu Akbar. Malaikat nih. Kalau dia ada 4 dia bisa malaikat ini berarti. Benar malaikat. Tidak bisa dia sempurna 4 ini. Kalau dia ada jamal ganteng, ada kekayaan, keturunan bagus, akhlak bagus, tidur sudah nggak pakai istihara dia sudah ini. Jadi kalau perempuannya udah begitu, itu rata-rata ada di iklan sabun aja.
Tapi akhlak belum masuk mungkin ya. Wallahu alam. Masya Allah. Ada orang Mekah datang kepada saya, orang Jeddah. Jeddah. Kata dia, bilang sama saya, datang nginep waktu itu di Teluk Nare. Teluk Nare. Tahu Teluk Nare di sini? Kita udah lewat tadi Teluk Nare. Udah Habib. Udah lewat ya. Ada villa di sana, di Teluk Nare pas di atas itu. Di sana saya nginep. Dia bilang sama saya, Hasan, carikan saya perempuan saya mau nikah kayak seperti iklan sampo yang ada di Indonesia. Saya bilang sama dia mau lihat seperti iklan yang ada di sampo. Pokoknya iklan sampo sudah pokoknya di Indonesia, iklan sampo, iklan sabun. Dia mau cari itu, gara-gara itu dia tertarik ke Indonesia. Kalau dia ada, saya yang duluan ambil. Silakan pertanyaan. Insyaallah. Jadi tadi yang satu terlihat baik sesuai dengan kriteria 4 yang Allah turunkan, sedangkan yang satu kurang baik dalam hal agama. Tetapi sudah diistiqorohkan, hasilnya adalah yang kedua yang agamanya kurang baik. Yang bagus. Iya, yang kedua tadi hasil istikharahnya yang kedua, Habib. Lihat, istikharah ini beda ya. Beda. Istikharah ini bukan gara-gara kecondongan hati. Kalau kita udah ngelihat ini ada orang bagus, ini bagus. 4 perfect, ini 3. Salat istikharah, tiba-tiba pas hasil istikharah, pas kita lihat mimpi. Lihat mimpinya kita ini emang pernah kita gara-gara hubungan sama si laki ini. Baru ini orang baru datang, ini udah karena lama kita hubungan. Gara-gara kita condong hati makanya ke bawah mimpi. Dilihat dulu. Tapi kalau memang gak ada kecondongan hati, saya gak ada kecondongan hati. Coba ulang lagi istikharahnya. Udah 3 kali, coba lagi ulang. Sudah dia jawabannya, berarti dia. Lihat berapa kali dulu. Kalau dia emang condong hatinya sebelumnya memang udah cinta, berarti ada hubungan sebelumnya. Biasanya keeret ke sana. Jadi istikharah itu dinetralkan dulu. Kalau mau istikharahin orang, netralkan dulu. Sholat. Baru ketemu. Jelas apa tidak ini? Masya Allah. Jadi Istikharah, kalau orang udah istikharah tidak mungkin dia menyesal. Istikharah. Ada orang bertanya kemarin sama saya di Darul Wafa, dipenjarakan. Ustadz, benarkah kalau kita sholawat itu kita dapati apa yang kita mau? Benar, saya bilang. Bahkan Rasul mengatakan kalau kita lupa terhadap sesuatu kita dianjurkan sholawat. Kita lupa sama sesuatu, sholawat dulu. Lupa nama orang, sholawat dulu. Jelas? Bahkan saya punya teman lulusan sholatiyah, sebelum dia mau nikah, dia lihat foto calonnya, dia sholawatin 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala. Dia sholawatin 10 kali. Tapi ini tidak boleh disolawatin sayanya. Jelas? Kalau mau sholawatin tatas nggak apa-apa. Jelas? Sholawat. Calonnya sholawatin 10 kali. 10 kali. Jangan, tidak boleh itu. ya pas lihat di poster gitu Habib, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Sampai dia bercerita ada seorang dan dia nikah sama dia. Dia nikah sama dia orang keturunan Anjani. Keturunan besarnya Anjani. Saya punya teman lulusan sholat ya. Sekarang tinggal di sini di Mataram. Nikah, sholawat tuh penting. Intinya baik-baik. Terus? Masya Allah. Ini ada masalah perasaan lagi Habib. Jadi orang yang ngaji di sini perasaannya hancur semua ini. Hancur. Jadi judulnya besok pemuda PHL, pemuda hancur lebur. Buat cabang. Buat grup Habib. Yang patah hati kita kumpulin jadi satu. Silakan. Jadi ini bagaimana Habib cara melepaskan? Bagaimana cara melepaskan seorang laki-laki yang sudah terlanjur cinta melebihi 75%? Sampai kadang nggak bisa membuka hati kepada yang lain. Akibat masih menyimpan, ya benar siapa itu? Akibat apa? Akibat masih menyimpan perasaan kepada laki-laki yang sebelumnya. Padahal ada seorang laki-laki yang terus serius dan baik yang datang. Gimana Habib? Yang kayak tadi jawaban saya, cara melepaskannya orang tersebut yaitu lupakan dia, jangan cari tahu. Habib. Yang kedua, hilangkan momen sama dia, foto sama dia, hapus, nomornya blok. Terus jangan mau cari tahu lewat Instagram, pakai akun fake.
Kan ada yang itu, akunnya enggak, tapi akun lain masuk. Dia lihat rutin. Ya Allah. Kalah malaikat Raqib Atid caranya. Diperhatikan orang sedetail mungkin. Detail. Subhanallah. Ditanyain juga sama Saya udah temannya. berkali-kali ngatakan sama saya punya murid, 2 hati yang suci pasti Allah satukan. Jangan takut sudah. 2 hati yang suci pasti Allah satukan. Kalau benar dia suci, kita suci, disatukan. Jangan takut sama sesuatu. Kehilangan, tidak apa-apa. Nangis. Jangan nangis. Langsung buat status itu. 2 hati yang suci pasti Allah satukan. Langsung dia buat statusnya. Kode itu baca ini baca. Bahaya. Dibuat Makanya status- besok kalau kajian, ajak calonnya ke sini.